Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Parinata, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis variansi atau ANAVA. Yuk langsung aja. ANAVA. Analisis variansi atau ANOVA, Analysis of Variance, pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Ronald Fisher, bapak statistika modern. Pengertian ANAVA sendiri, yakni sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok. ANOVA dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Nah, ANAVA sendiri terbagi menjadi dua, yakni ANAVA satu arah dan dua arah. Di sini saya akan menjelaskan ANAVA satu arah. Analisis variansi satu arah atau one-way analysis of variance adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antar lebih daripada dua kelompok nilai numerik dengan satu variabel independen. Nah, ANAVA satu arah sendiri digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri, yakni melibatkan hanya satu peubah bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kemudian tahapan uji ANAVA satu arah. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan nilai signifikan dan derajat bebasnya, yang ketiga menentukan daerah kritik melalui F-table, yang keempat melakukan perhitungan, dan yang kelima menentukan keputusan atau kesimpulan. Tabel ANAVA dapat kita pahami dan dapat kita lihat. Terdapat sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat rata-rata, dan statistik F. Untuk mempermudah menjalankan atau mengerjakan soalnya menggunakan tabel ANAVA ini dengan rumus sebagai berikut. Oke? Nanti dapat kalian ulang kembali atau kalian skip videonya. Lanjut ya. Contoh soal. Nah, langsung ke contoh soal nih. Contoh soal analisis variansi satu arah. Suatu eksperimen dilakukan untuk mengetahui jumlah orang atau kekebalan tubuh terhadap cuaca, yakni musim hujan, musim kemarau, dan musim semi, pada waktu yang berbeda. Dari hasil pencatatan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat tabel, terdapat musim hujan, musim kemarau, dan musim semi dengan 4 kali penelitian. Perintah soalnya adalah, ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata kekebalan tubuh seseorang terhadap ketiga cuaca tersebut jika analisis variansi dilakukan pada tingkat signifikan 5%. Oke, kita selesaikan. Untuk mempermudah menyelesaikan soal tersebut, kita harus menjumlahkan, yakni musim hujan, musim kemarau, dan musim semi. Kita jumlahkan dan mendapat hasil 29 dan seterusnya. Kemudian kita kuadratkan musim hujan, musim kemarau, dan musim semi. Satu persatu 15 kuadrat, 9 kuadrat, dan 5 kuadrat. Hasilnya sebagai berikut. Oke. Kemudian kita jumlahkan hasil kuadrat dari ketiga musim tersebut, yang mendapat hasil 331 dan seterusnya. Dengan perolehan sigma dari setiap perhitungan, yakni 45 derajat musim hujan, 32 musim kemarau, 18 musim semi, terusan 95 penjumlahan musim, ketiga musim, kemudian dan seterusnya. Oke. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dengan tidak terdapat perbedaan signifikan. Kemudian H1-nya, yakni mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Nah, hasilnya terdapat perbedaan signifikan. Kemudian, yang kedua, kita tentukan nilai signifikan dan derajat bebasnya. Tingkat signifikan tadi di soal 5% ya, kita desimalkan menjadi 0,05. Derajat bebas 1 sama dengan K
min 1. Rumusnya K min 1. K itu apa sih? K itu perhitungan dari ketiga musim itu. Jadi K itu perwakilan dari 3 musim. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Derajat bebas 2 sama dengan N besar min K. N besar itu apa sih? Jadi jumlah berapa kali penelitian, tadi ada 4 kali penelitian, dikalikan dengan musimnya tadi ada 3 musim, jadi 12 ya. 4 kali 3, 12. Dikurang 3 sama dengan 9. Kemudian kita tentukan daerah kritik menggunakan F-tabel. Nah, di sini H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari nilai F-tabel. Dalam kurung 2.9.0,05 dengan F-tabelnya 4,26. 4,26 dari mana? Ya dari F-tabel. Jadi kita lihat F-tabel. Nah, di Google banyak F-tabel, kalian download aja dapat, atau dari referensi buku lainnya bisa. Sekarang zaman canggih, jadi kita harus lebih mengenal teknologi. Selanjutnya kita perhitungan. Nah, JKT, apa sih itu JKT? Jumlah kuadrat perlakuan atau berlakunya dengan rumus dalam kurung sigma xt kuadrat min sigma xt kuadrat dibagi N besar. Kita substitusikan sigma xt kuadratnya tadi sudah lihat di tabel sebelumnya ya. Tabel mempermudah. Kita udah jumlahkan, kita udah kalikan, kita udah kuadratkan, dapat hasil 893 dikurang 95 kuadrat dibagi 12. Dan hasilnya 893 dikurang 752,083. Hasil akhirnya 140,917. Kemudian kita tentukan JKP. Apa itu JKP? Jumlah kuadrat perlakuan. Maaf tadi JKT ya, jumlah kuadrat total yang tadi. Oke. Sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri. Oke. Dengan rumus sebagai berikut, sigma xi, xn, xt per n. Oke. Kita substitusikan 45, 32, 18. 45 itu jumlah atau sigma dari musim hujan, 32 itu dari musim kemarau, dan 18 itu dari musim semi dibagi 4. 4 penelitian. Kita dapat hasil 843,25 dikurang 752,083. Hasil akhirnya 91,75. Kemudian kita tentukan JKG, jumlah kuadrat galat. Nah, dengan rumus JKT, jumlah kuadrat total dikurang JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Kita substitusikan hasil tadi ya. JKT-nya 140, sekian, dikurang 91, JKP-nya sekian, dan mendapat hasil akhir 49,75. Oke. Tabel ANOVA. Nah, untuk memudah nih, kita substitusikan. K-1-nya tadi, hasilnya 2, N besar kurang K-nya tadi hasilnya 9, JKP-nya tadi kita substitusikan 91,167, JKG-nya 49,75, JKT-nya 140,917. Kemudian kita tentukan kuadrat rata-rata perlakuan dengan rumus jumlah kuadrat perlakuan dibagi K-1 mendapat hasil 45,583. Kemudian kita tentukan kuadrat rata-rata galatnya, yakni jumlah kuadrat galat dibagi N besar min K dengan hasil 5,527. Selanjutnya kita tentukan data statistik F-nya. F hitung ini dengan rumus KRP, kuadrat rata-rata perlakuan dibagi KRG, kuadrat rata-rata galat, dengan hasil 8,247. Keputusan. Nah, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Nah, tadi F hitungnya berapa? 8,247. Oke. Kita substitusikan, yakni jelas 8,247 lebih besar dari 4,26.
Dengan demikian, berdasarkan perhitungan di atas, nampak bahwa F hitung lebih besar dari F tabel tentu. H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kekebalan tubuh terhadap ketiga musim. Selesai juga. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, introspeksi diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, dan untuk yang analisis arah duanya, dua arah, bisa dilihat di channel YouTube lainnya. Saya juga masih belajar. Terima kasih.